Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 4. Gimana kondisi kalian? Apakah sehat semua? Tentunya dalam kondisi yang sehat bukan? Oke, kali ini kita akan belajar tema 4, berbagai pekerjaan. Subtema 2, pekerjaan di sekitarku. Pembelajaran 1. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa agar ilmu menjadi bermanfaat. Oke, mari kita berdoa anak-anak. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, dapat menguraikan pendapat pribadi tentang isi buku sastra, cerita, dongeng, dan sebagainya. Kedua, dapat mengidentifikasi kegiatan ekonomi dan hubungannya dengan berbagai bidang pekerjaan, serta kehidupan sosial dan budaya di lingkungan sekitar sampai tingkat provinsi. Yang ketiga, dapat menjelaskan pentingnya upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam di lingkungan. Mengapa orang perlu bekerja? Sebenarnya, apa manfaat yang diperoleh dari pekerjaan itu? Setiap orang pasti memiliki tujuan saat bekerja. Banyak yang memiliki tujuan yang mulia saat memilih suatu pekerjaan. Pernahkah kamu bertemu dengan seseorang yang bekerja untuk kepentingan orang lain? Nah, kamu akan belajar hal tersebut melalui cerita pendek berikut ini. Pak Weli adalah kepala sekolah dasar Cemara di pelosok Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Beliau lahir di Labuha, Maluku Utara. Di sekolah ini, muridnya juga berasal dari berbagai daerah. Pak Weli senang melihat murid-muridnya dapat belajar dan bermain bersama tanpa mempersoalkan asal-usul. Semua unik, baik sifat maupun kecerdasannya. Sudin adalah penduduk asli Grobogan. Ia seorang anak yang suka membaca, percaya diri, dan pandai berpidato. Pak Weli ingin Sudin memperoleh pengalaman berharga melalui lomba pidato yang sebentar lagi akan diadakan di tingkat nasional. Sambil berpikir bagaimana memperoleh dana, Pak Weli mendaftarkan Sudin sebagai peserta lomba. Ia melatih Sudin setiap hari. Semakin dekat ke hari lomba, Pak Weli risau. Andai saja gajinya cukup untuk mendanai Sudin ke kota, pikirnya. Hingga Sabtu sore terlintas ide di benaknya. Dipandangnya kebun pisang di belakang sekolah. Hampir semua pohon pisang sudah berbuah dan siap panen. Esok paginya, ia mengumpulkan guru, penjaga sekolah, serta murid kelas 4, 5, dan 6. Mereka bergotong royong memanen pisang. Kemudian pada hari Senin pagi, ia mengundang pejabat setempat untuk hadir pada upacara bendera. Bapak Lurah, Kepala Dinas Pendidikan, serta Ketua RW dan Ketua RT dimintanya datang. Sebenarnya apa yang direncanakan Pak Weli? Rupanya Pak Weli ingin menyelenggarakan lelang pisang di sekolah. Murid kelas 4, 5, dan 6 sudah dilatihnya untuk menjadi petugas lelang. Lalu, siapakah calon pembelinya? Para pembeli adalah bapak dan ibu pejabat daerah yang diundangnya. Sebelum lelang dimulai, ia sampaikan bahwa dana hasil lelang akan digunakan untuk mengirim Sudin mengikuti lomba pidato di kota. Para pejabat kagum dan terharu menyaksikan usaha Pak Weli, sang kepala sekolah dari timur negeri. Tekad serta usaha mendukung kemajuan muridnya sungguh menyentuh hati. Dalam sekejap, pisang habis dilelang. Dana yang terkumpul lebih dari cukup untuk memberangkatkan Sudin. Dampingi Pak Seto, guru kelasnya, Sudin pun berangkat ke kota. Sudin berhasil mempersembahkan piala juara pertama lomba pidato untuk sekolahnya.
Tak sia-sia usaha Pak Weli dan seluruh warga sekolah. Nah, tadi adalah cerita tentang Pak Weli, sang kepala sekolah dari Timur Negeri. Nah, di sini perjuangan Pak Weli sungguh luar biasa ya anak-anak. Sebutkan tokoh-tokoh yang ada dalam cerita tadi. Nah, tokoh-tokoh dalam cerita tadi adalah Pak Weli, Sudin, Bapak Lurah, Kak Seto, siswa-siswi, kepala dinas pendidikan, serta ketua RT dan ketua RW. Apa yang diharapkan oleh Bapak Weli? Nah, di sini Pak Weli ingin Sudin memperoleh pengalaman berharga melalui lomba pidato yang sebentar lagi akan diadakan di tingkat nasional. Mengapa Bapak Weli memiliki harapan tersebut? Agar Sudin, seorang anak yang suka membaca, percaya diri dan pandai berpidato, memperoleh pengalaman berharga melalui lomba pidato. Apa yang dilakukan Bapak Weli dan siswa di sekolahnya? Nah, Pak Weli ingin mengadakan lelang pisang di sekolah untuk menggalang dana. Dari cerita di atas, tokoh mana yang paling kalian sukai? Sebutkan alasannya, mengapa kalian menyukai tokoh tersebut. Kalau Bu Guru menyukai Pak Weli, karena tekad serta usahanya mendukung kemajuan muridnya sungguh menyentuh hati. Pekerjaan ayahku adalah seorang nelayan. Aku sangat bangga dengan ayahku. Apakah kamu tahu alasannya? Ayah bekerja sebagai seorang nelayan tradisional. Ayah tinggal di kampung nelayan. Ayah pergi melaut pada malam hari. Ayah membawa sampan dan jaring untuk pergi berlayar. Saat berlayar, ayah harus menghadapi ombak dan badai di laut. Karena hanya menggunakan sampan, ayah tidak dapat pergi melaut terlalu jauh. Tangkapan ikan ayah kadang-kadang banyak, kadang sedikit. Semua bergantung pada cuaca. Sampan ayah tidak bermesin, jadi ayah tidak perlu membeli bahan bakar. Aku mendengar sekarang ada nelayan yang modern. Kapalnya lebih besar dan menggunakan bantuan mesin, sehingga tidak mudah terguncang ombak. Kapal ini menggunakan mesin, sehingga memerlukan bahan bakar. Banyak pemilik kapal tidak memedulikan penggunaan bahan bakar. Ada yang boros, sehingga mencemari lingkungan perairan. Mereka bisa berlayar ke laut lepas, sehingga tangkapan ikannya banyak. Alat penangkap ikan mereka berupa jaring dan juga radar yang bisa mendeteksi kumpulan ikan. Bahkan ada yang menggunakan bom. Apa yang digunakan oleh nelayan tradisional untuk menangkap ikan? Nah, mereka menggunakan umpan dan jaring untuk menangkap ikan. Oke, kita lanjut ya. Apa yang digunakan oleh nelayan modern untuk menangkap ikan? Nelayan modern menangkap ikan menggunakan kapal besar yang menggunakan bahan bakar. Mereka berlayar ke laut lepas dan menangkap ikan dengan jaring dan radar pendeteksi ikan. Mereka juga menggunakan bom. Tulislah persamaan dan perbedaan dari nelayan modern dan tradisional dalam diagram Venn berikut. Diagram Venn ini terdapat dua lingkaran.
Lingkaran pertama, nelayan tradisional. Dan yang lingkaran kedua, nelayan modern. Di tengahnya, lingkaran tersebut saling terhubung, merupakan persamaan dari kedua nelayan tradisional dan modern. Lingkaran yang di luarnya adalah perbedaan dari keduanya. Nah, dalam diagram Venn ini terdapat persamaan dan perbedaan antara nelayan tradisional dan nelayan modern. Persamaannya yaitu nelayan tradisional dan nelayan modern sama-sama mencari dan menangkap ikan, sama-sama menghasilkan barang atau uang. Kemudian perbedaan antara nelayan tradisional dan nelayan modern. Nelayan tradisional menggunakan sampan dan jaring, sedangkan nelayan modern menggunakan kapal besar berbahan bakar, radar, pukat harimau, dan bom. Menurutmu, apa yang akan terjadi dengan laut jika semua nelayan menggunakan perahu besar dan perlengkapan modern? Jika semua nelayan menggunakan perahu besar dan perlengkapan modern, maka persediaan ikan di laut akan cepat habis dan laut menjadi tercemar. Nah, bagaimana seharusnya nelayan mencari ikan supaya kelestarian ekosistem terjaga? Supaya kelestarian ekosistem terjaga, sebaiknya nelayan menangkap ikan tidak menggunakan bom, racun, dan pukat harimau, tetapi menggunakan alat-alat penangkap ikan yang ramah lingkungan. Aku cukup sedih melihat sekarang ini banyak yang menangkap ikan dengan pukat harimau dan bahan peledak. Pukat harimau adalah jaring yang sangat besar dan dapat menjaring semua makhluk hidup di laut. Bom ikan adalah bahan peledak untuk menangkap ikan. Cara ini dapat menyebabkan hancurnya terumbu karang dan habitat ikan. Apakah kamu setuju dengan pengambilan ikan dengan cara di atas? Coba jelaskan apakah akibat buruk yang akan terjadi jika pengambilan ikan menggunakan cara di atas. Nah, akibat buruk yang ditimbulkan penggunaan bom dan pukat harimau adalah menyebabkan hancurnya terumbu karang yang menjadi habitat ikan. Penggunaan pukat harimau menyebabkan ikan-ikan kecil ikut terjaring, sehingga kelangsungan hidup ikan terancam. Tahukah kamu bagaimana ikan bisa kita makan? Di gambar di samping. Hasil tangkapan ikan dijual ke pedagang ikan di pelelangan ikan. Dari tempat pelelangan itulah ikan dikirim ke pasar-pasar untuk dijual ke penjual ikan atau langsung ke konsumen. Penjual ikan dan konsumen wajib menjaga kebersihan tangan dengan cara mencuci ikan hingga bersih. Nah, proses ikan bisa kita makan yaitu dengan cara nelayan menangkap ikan di laut. Kemudian ikan-ikan tersebut dijual ke pedagang ikan di pelelangan ikan. Lalu dari tempat pelelangan itulah ikan-ikan dikirim ke pasar-pasar untuk dijual ke penjual ikan atau langsung ke konsumen. Setelah ikan tersebut kita beli, penjual ikan dan konsumen wajib menjaga kebersihan tangan dengan cara mencuci ikan dengan bersih. Setelah ikan dicuci, barulah ikan itu bisa dimasak dan kita makan. Anak, berdasarkan
berdasarkan cerita di atas. Dapat kita simpulkan, 1. Jenis kegiatan ekonomi pada gambar di atas adalah perdagangan. 2. Jenis barang yang diperjualbelikan adalah ikan atau barang. 3. Jenis pekerjaan yang terlibat pada kegiatan tersebut yaitu nelayan, pedagang ikan, pengangkut barang. 4. Hasil dari setiap pekerjaan. Pertama, nelayan menghasilkan ikan atau barang. Kedua, pedagang ikan memperoleh untung dari penjualan ikan. Ketiga, tukang angkut barang memperoleh upah pengangkutan berupa jasa. Dapat disimpulkan bahwa pekerjaan yang menghasilkan barang adalah pekerjaan yang menghasilkan suatu barang yang bisa digunakan oleh orang lain. Misalnya, pembuat makanan, petani, peternak, nelayan, dan perajin. Sedangkan pekerjaan yang menghasilkan jasa adalah pekerjaan yang pelayanannya bisa dinikmati orang lain. Misalnya dokter, guru, supir, petugas kebersihan, dan tukang cukur rambut. Di bagian akhir pembelajaran kali ini, Bu Guru akan memberikan satu soal AKM. Perhatikan soal AKM berikut ini. Baliho atau spanduk merupakan salah satu media yang digunakan untuk mengenalkan produk atau jasa tertentu. Untuk mengenalkan usahanya, Pak Kohar yang berprofesi sebagai penjual soto berencana membuat spanduk berbentuk persegi panjang dengan ukuran luas 12 meter persegi. Nampak seperti gambar di bawah ini. Tentukan berapa kemungkinan ukuran panjang dan lebar spanduk yang dapat dipilih oleh Pak Kohar. Nah, tentunya kalian tidak lupakan cara mengerjakannya. Luas persegi panjang didapat dari panjang dikali lebar. Nah, di sini Bu Guru sudah mencontohkan ya untuk kemungkinan pertama. Panjangnya 3 meter, lebarnya 4 meter. Jika panjang dan lebar dikali, ketemu luasnya, yaitu 3 meter dikali 4 meter sama dengan 12 meter persegi. Ayo anak-anak, coba kalian tentukan kemungkinan kedua. Panjangnya berapa meter, lebarnya berapa meter. Lalu kemungkinan ketiga, panjangnya berapa meter dan lebarnya berapa meter. Bagaimana? Apakah kalian sudah mendapatkan jawabannya? Beberapa kemungkinan ukuran panjang dan lebar spanduk yang dapat dipilih oleh Pak Kohar yaitu kemungkinan pertama, panjang 3 meter, lebar 4 meter, luasnya 12 meter persegi. Kemungkinan kedua, panjang 6 meter, lebar 2 meter, luasnya 12 meter persegi. Dan kemungkinan ketiga, panjangnya 12 meter, lebarnya 1 meter, luasnya 12 meter persegi. Demikian pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Tetap semangat, disiplin, dan bertanggung jawab dalam mengerjakan semua tugas dari guru kalian. Satu lagi, jangan lupa patuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.